Maria. Atau bagi adik-adik dimanapun yang sedang beribadah bersama kakak-kakak. Yuk adik-adik, kakak mau tanya nih, apa kabar adik-adik semua? Sehat semua. Amin, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan pastinya sudah siap untuk kita beribadah hari ini. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan dan kita berdoa. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Sekali lagi, tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun lalu aku berdoa. Silakan Kak. Terima kasih Bapak, selamat pagi untuk hari ini Tuhan. Kami diberikan kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Untuk bisa Tuhan beribadah hari ini dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Amin. Dan kami pun berdoa buat anak-anak sekolah minggu Eroki yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun mereka berada, diberkati oleh karena anugerah-Mu dan mengikuti ibadah dari awal pertengahan akhir dengan penuh sukacita yang daripada Engkau. Amin. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami Yesus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Kak Maria, tahu nggak kalau kasih Yesus itu setiap hari dalam kehidupan kita tuh semakin bertambah dan bertambah dan bertambah. Puji Tuhan. Iya, betul. Selalu. Iya, karena itu kita mau nyanyi nih, bertambah-tambah dalamnya. Ya, adik-adik bangkit berdiri semuanya. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang kasih Tuhan Bangkit berdiri ya adik-adik ya. tambah dalam hidup kita. Yeay. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Semangat ya, kita nyanyi dari depan. Siap-siap. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Sekarang adik-adik ya. Oke, adik-adik, gimana? Sudah pada capek belum? Kakak Maria? Belum pada capek. Nah, karena gitu kita mau nyanyi lagi satu buah lagu. Setinggi-tingginya langit, Kak. Iya, tinggi. Yuk adik-adik, bangkit berdiri teman ya. Kita mau menggapai langit. Oke, adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita
sudah bertambah-tambah dalamnya kasih Yesus, kita sudah merasakan Kak, kita juga sudah mengalahkan mendapat kasih Yesus ya. Mendapatkan. Iya, sekarang tiba saatnya kita mau apa Kak? Dengarkan firman Tuhan. Betul banget, kita mau dengar firman. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau berdoa. kita nyanyi dulu Kak satu lagu. Apa ya yang kemarin? Ajarku mengerti. Ya, adik-adik boleh duduk nih kalau udah capek. Nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sekali lagi ya. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Oke, adik-adik, mari siapkan hatimu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, tolong setiap adik-adik El Roki dimanapun mereka berada, biarlah Roh Kudus-Mu beserta dengan setiap mereka, sehingga firman yang boleh dibagikan oleh kakak-kakak El Roki boleh sungguh mengerti, boleh sungguh dilakukan di dalam kehidupan mereka. Tolong setiap kami Tuhan, tolong juga setiap kakak-kakak El Roki, biarlah urapan Tuhan ada atas kehidupan mereka. Berkati adik-adik El Roki Tuhan, biarlah mereka belajar untuk menghormati hadirat Tuhan, belajar untuk menghormati saat firman diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, Amin. amin. Ya, selamat beribadah ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Iya, tetap sehat, semangat, kuat di dalam Tuhan. betul. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye. Hai adik-adik El Roki, sehat semua ya? Puji Tuhan, sehat semua. Adik-adik El Roki, sekarang ini kan kita nih udah masuk ke minggu keempat. Kakak mau melanjutkan nih ceritanya mengenai Yusuf. Ya, jadi kakak mau tanya dulu nih, siapa di antara adik-adik yang masih setia mengikuti cerita Yusuf ini? Ini sudah minggu keempat, berarti ada 3 minggu yang lalu. Coba kakak kita mau mengingatkan kembali yuk. Sekarang cerita di Yusuf yang minggu pertama, yaitu mengenai apa coba? Ya, kita berkenalan dengan Yusuf dan keluarganya. Terus di minggu kedua firmannya tentang apa? Ceritanya tentang apa? Ya, Yusuf di rumah Potifar. Lalu Yusuf masuk ke dalam penjara. Di minggu ketiga, coba minggu lalu sama Kak Clara. Iya, betul. Nah, Yusuf tentang menafsirkan
mimpi juru minum dan juru roti. Iya, di dalam penjara ya. Oke. Dan sekarang di minggu keempat ini kakak kita sama semua mau mendengarkan cerita mengenai Yusuf menjadi wakil daripada Firaun. Yuk, sekarang kita sama-sama saksikan dulu videonya ya, video ceritanya. Kita saksikan bersama, silahkan. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini." Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut,
sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya adik-adik, setelah menyaksikan video tadi, cerita tentang Yusuf yang tadi, nah adik-adik, kita kan sudah mengikuti nih ceritanya Yusuf dari yang pertama yang dia sama saudara-saudaranya sampai yang sekarang yang Yusuf menjadi wakil daripada Firaun. Nah adik-adik, kita melihat bahwa Yusuf ini adalah seseorang yang hidupnya itu sangat disertai oleh Tuhan, ya, karena Yusuf adalah orang yang taat. Dia tidak pernah, meskipun dia sudah di dalam penjara, dia sudah dijual sama saudara-saudaranya, ya, tapi dia tidak dendam sama saudara-saudaranya dan dia tidak dia menerima semuanya itu, ya. Nah, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, dan juga setiap apa yang Yusuf katakan, ya, itu semuanya terjadi seperti bagaimana dia menafsirkan mimpi, ya. Mimpinya dari juru minum, mimpinya dari juru roti, sampai dengan mimpi daripada si Firaun ini sendiri di cerita yang barusan kita dengar, ya adik-adik, ya. Nah, itu semua kan berdasarkan juga dari hikmat daripada Tuhan, karena Yusuf dekat dengan Tuhan, jadinya dia setiap apa yang diucapkannya itu keluar, itu terjadi, ya adik-adik. Nah, seperti itu juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk kita tetap setia sama Tuhan, kita tetap berpegang sama setiap apa yang menjadi perintah Tuhan, kita hidup taat sama Tuhan. Nah, kita disertai hidupnya oleh Tuhan, ya. Sama seperti ada satu lagu gereja. Nah, sepertinya ada yang juga udah tahu, yang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, itu kan ada lagunya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, seperti si Yusuf ini. Gitu ya adik-adik, ya. Jadi kita harus tetap setia kepada Tuhan, kita taat dan hidup kita berkenan sama Tuhan, sehingga Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita tidak akan salah jalan, kita tidak akan disesatkan. Oke adik-adik, ya. Itu dia untuk cerita kita hari ini mengenai Yusuf menjadi wakil daripada Firaun. Nah, sekarang ambil Alkitabnya. Yuk, kita mau menghafal pedang roh. Yang pertama kita sambil baca, ya. Yakobus 1 ayat 12. Oke? Sudah semua, ya. Yakobus itu ada di Perjanjian Baru. Yuk, kita baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Wah, agak panjang ya ini, ya, ayat pedang rohnya, tapi nggak apa-apa. Kita belajar bersama, kita sering baca, bisa jadi hafal. Oke, yuk. Sekarang kita mulai pelan-pelan menghafalnya. Yakobus 1 ayat 12. Baca bersama-sama, ya Kak, sama Kak Leni. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, dibaca pelan-pelan, ya. Oke? Udah bisa, ya? Nah, itu adalah pedang roh kita untuk minggu ini. Nah, yuk sekarang adik-adik, saatnya kita akan aktivitas prakarya bersama Kak Maria. Yuk, silakan Kak Maria. Shalom adik-adik, kembali lagi Kak Maria ada di program Prakarya Rocky. Hari ini Kak Maria akan berbagi membuat bentuk prakarya dari barang-barang recycle yang ada di rumah. Misalnya contohnya bahan-bahan ini mudah, yaitu gelas plastik bekas
Terus ada kertas putih, 2 lembar kertas lipat warna biru dan warna merah. Juga pita yang pitanya juga tidak panjang ya, sekitar 20 atau 25 cm. Mulai bahannya sudah Kak Maria kirim, urutan bahannya dan urutan cara pembuatannya sudah Kak Maria kirim. Ini mudah ya, jadi nanti tali ini bisa masuk ke dalam sini karena gelas plastiknya sudah dilubangi. Nih, lubang seperti ini, masuk, nanti masuk sini, nanti untuk di ayat firman ini nanti dilem ke dalam ya, di dalam sini ya, masuk ke dalam. Jadi supaya dilipat nanti talinya supaya bisa digantung. Dan kreatifnya anak-anak harus bisa bikin sekreatif mungkin ya, sebagus mungkin. Apalagi untuk menggambar. Untuk menggambarnya hasil karya sendiri ya, yang terbaik ya pasti. Ini bikin sendiri, terus digunting, terus dilem jadi seperti ini. Ya, boleh? Bisa ya semua adik-adik di rumah. Caranya sudah ada panduannya lewat video yang nanti tulisannya ada di bawah sini. Oke, selamat bekerja, penuh sukacita, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Yuk sekarang kita mau berdoa. Sikap doa yang baik, lipat tangan dan kita tutup mata. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya hidup kami senantiasa benar-benar Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersandar kepadamu dan kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan. Kami boleh bertemu di minggu ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya minggu depan kami boleh beribadah lagi kembali bersama Tuhan dengan dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua. Berkati adik-adik Rocky, berkati papa mama Rocky, biarlah kiranya Tuhan, berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami bawa setiap doa kami ini ke dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Selalu pakai masker kalau pergi keluar ya. Tuhan Yesus memberkati. El Rocky, sedari kecil sudah kuat. Dadah.